Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segenap unsur pimpinan Sekolah Athilah Bukit Barugan, bapak-bapak, ibu-ibu guru, beserta staf tata usaha, karyawan-karyawati, seluruh peserta taklim baik yang offline maupun yang online, semuanya dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita ucapkan kata sakti sebagai awal taklim kita, dan yang dimaksud kata sakti adalah ucapan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa ini disebut kata sakti? Kalau ada orang berdoa ke sana kemari, panjang lebar, petitah petitih merangkai kata menjadi kalimat, sepanjang apapun doa itu, tetap ujung-ujungnya, puncaknya adalah ucapan Alhamdulillah. Itulah sebabnya dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'a alhamdulillah. Seafdal-afdalnya zikir adalah la ilaha illallah, dan seafdal-afdalnya doa adalah ucapan alhamdulillah. Itulah saya menyematkan ucapan tahmid itu sebagai kata sakti. Setelah kita memuji Allah dengan kata sakti ini, karena ada hadis la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah bagi orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada manusia ditolak.
dan manusia yang paling besar jasanya kepada kita tak lain dan tak bukan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jasanya melampaui jasa besar kedua orang tua kita. Ibu kita melahirkan kita secara biologis, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melahirkan kita menjadi insan yang beriman. Karena ada hadis la yashkurullah man la yashkurun nas. Mari kita berterima kasih kepada beliau dengan ucapan sakral, yaitu salam sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa ini disebut kalimat sakral? Karena satu, orang yang berdoa yang di dalam doanya tidak ada sholawat ditolak. Khutbah Jumat setertib sebagus apapun khutbah Jumat itu, ketika tidak ada sholawat, khutbah Jumat menjadi tidak sah. Itu begitu sakralnya sholawat. Makanya di Istiqlal pernah ribut gara-gara seorang menteri khutbah Jumat sholawatnya dari awal sampai akhir tidak ada. Itu ulama-ulama Jawa Timur dan Banten memfatwakan wajib mengqadha dengan sholat duhur karena kehilangan salah satu rukunnya, yaitu tidak bersholawat. Makanya sakral. Suatu majelis yang di dalam majelis itu tidak ada sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelis itu dipandang sebagai majelis bangkai. Tapi ketika ada sholawat di dalam majelis itu, berubah menjadi Raudhatul Jannah, taman-taman surga. Mudah-mudahan semua yang hadir ini berada di taman-taman surga. Judul yang diberikan kepada saya itu panjang sekali. Merdeka, syukur, jihad, dan sabar. Kemerdekaan adalah nikmat Allah yang disyukuri, diperjuangkan dalam kebaikan, dan dijaga dengan kesabaran. Panjang apa tidak? Ini kalau dipakai khutbah Jumat nggak cukup, karena di atas mimbar tertulis maksimal 15 menit. Tapi di sini orang yang cinta ilmu, semangat tinggi, sangat mengagungkan, memuliakan ilmu, saya yakin punya etos yang tinggi. Saya cuma simpelkan saja, intinya adalah kemerdekaan yang harus disyukuri, diperjuangkan, dan dijaga. Disyukuri, diperjuangkan, dan dijaga. Bapak Ibu guru yang saya muliakan, ketika tahun lalu saya diajak keliling benua biru Eropa. Sebelum saya berangkat tuh ekspektasi saya itu semangatnya tinggi, karena 8 negara, Perancis, Belgia, Swiss, Luxembourg, Swiss, Jerman,
berakhir di Belanda, pulang lewat Italia. Saya pikir itu 14 hari itu kurang. Tapi jujur baru 5 hari saya bosan. Karena makannya nasi porang, suruh bawa sendiri. Ada sosis di situ, kita ragu-ragu ini babi atau ayam. Ayam pakai bismillah apa tidak? Saya pikir dari satu negara ke negara itu naik pesawat. Ternyata mendarat di Paris, begitu di Menara Eiffel, naik bus keliling-keliling sambil diingatkan hati-hati dompetnya di sini banyak copet. Oh, banyak copet juga di Perancis. Begitu naik bus turun di satu tempat, terus naik bus 2 jam lagi sudah pindah negara. Loh, ini sudah pindah negara. Oh, ini sudah pindah negara ya. Kita bermalam di sini. Besok begitu naik bus lagi, di Belgia itu hanya melihat patung anak kecil buang air kecil. Diterangkan inilah penemu atom terbesar di sini kota, fakta pertahanan NATO. Hanya dengar cerita begitu saya. Begitu tiba mau makan bingung kita. Masak nasi porang lagi. Makanya Indomie menjadi santapan favorit selama di sana. Ternyata negara yang kita lihat sebelum saya ke sana itu besar ini, Prancis, Belgia, Swiss. Ditunjukkan bank di Swiss itu saya pikir besar gitu untuk menyimpan duit seluruh dunia. Ternyata juga tidak sebesar gedung-gedung kita, sepi di sana. Ya cuma bersih rapi gitu aja. Jadi saya pikir itu negara besar. Selama 5 hari saya ingin pulang, tuh bosan saya. Sudah ibadah kita berantakan, apa yang kita lihat kita saksikan jauh dari ekspektasi sebelumnya. Selama saya 14 hari di situ mencari sayur tutu susah. Lebih-lebih paria kambing. Nggak ada, Pak. Kecuali di kawasan Vados, di daerah sebelum pegunungan Alpen, itu ada tulisan nasi padang rendang asli Indonesia halal. Oh, semua orang masuk. Baru kali ini kita akan makan nasi padang. Begitu lihat harganya 45 euro. Kiranya itu murah. Begitu dikonversi hampir 1 juta. Semuanya kabur semuanya. Ini kalau makan nasi padang 1 piring sampai hampir 900.000 lebih. Kalau di Indonesia sudah 1 RT. Sudah 1 RT. Kenapa ini saya menyampaikan seperti itu? Sejelek-jeleknya kita. Karena mohon maaf orang yang belum ke sana mungkin menganggap besar, hebat. Makanya saya tidak pernah menyebut Indonesia dengan kata Konoha. Saya nggak menyebut itu. Tetap Indonesia. Saya ikut Pak B.J. Habibie. Saya bukan orang Jerman. Saya bukan orang Amerika. Saya orang Indonesia. Meskipun orang Indonesia tidak suka saya. Begitu Pak Habibie. Siapa yang mencintai negeri ini kalau nggak kita? Siapa yang merawat kalau nggak kita? Indonesia ini negara besar, Pak. Kalau naik bus 6 jam sudah pindah negara di Eropa itu. Di sini 6 jam itu baru sampai Sidrap itu. Mungkin baru sampai Sidrap. Sidrap atau Baghdad itu. Ini naik bus lagi 3,5 jam. Sekarang kita sudah masuk wilayah Jerman, kita akan bermalam di Jerman. Sudah Jerman lagi ini. Iya, Jerman. Kecil itu menurut anggapan saya. Ini naik bus nggak cukup 5 jam sudah pindah negara. Dan di sini naik kapal 1 hari 1 malam masih 1 negara. Kok nggak sampai Surabaya? Ini kita harus syukuri, Pak. Betapapun Indonesia belum sempurna, tetap kita harus syukuri. Kenapa? Di sana cari masjid susah. Kita sholat itu dibawa ke mall. Kita ini bukan
mau belanja. Kenapa dibawa ke mall? Di situ baru dicarikan tempat, langsung kiblatnya mana? Nanya semuanya. Ada orang tua yang fanatik dari Morowali itu langsung sholat, padahal dia menghadap ke selatan. Saking inginnya segera sholat. Orang mau sholat ibadah, jamak takdim qashar, cari masjid, ditunjukkan mall. Nanti di mall dicarikan tempat, di pojok begitu. Itu pun dekat hamam. Hamam itu toilet. Kita di Indonesia itu Masya Allah, masjid terbanyak di dunia itu ternyata Indonesia. Makanya jangan pernah berkata konoha, ini adalah Republik Indonesia. Tidak sempurna, iya. Banyak koruptornya, banyak tikusnya. Di rumah saya juga banyak. Harus disyukuri. Ini bangsa besar, dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Pulau Rote. 17.000 pulau, berapa ribu belum punya nama, masih kebingungan. Itu pun kosong, nggak ada penghuni. Yang menghuni adalah pasukan Pamtas Marinir yang ke sana setiap bulan. Karena kalau nggak dijaga diambil orang. Karena Christmas yang ada di Laut Selatan itu sudah diambil Australia, padahal itu dekat dengan Indonesia. Cuma mereka duluan saja membangun di situ, dilabeli Australia. Padahal lebih dekat ke Indonesia. Cuma kita kurang gercep. Tidak ada waktu yang di suatu negara ada 3 waktu. WIB, WIT, WITA. Kita ini termasuk WIT. WITA ya, Indonesia Timur. Ya, kalau WIT tengah, barat, ya, kita WITA. Makanya kalau kita lagi mau ke Jakarta, ingin cepat buka puasa, segera pulang ke Makassar. Beda 1 jam waktu bukanya. Zona waktunya 3 waktu. Ada WIB, WIT, WITA. Bahasanya ribuan ternyata. Sukunya juga demikian. Di sini aja, yang suku Jawa angkat tangan. Oh, saya sendiri. Oh, ada. Suku Bugis ada. Suku Makassar ada. Suku Dayak. Oh, ada yang angkat tangan tapi separuh, berarti neneknya itu. Penduduknya 287 juta kurang lebih. Iran itu 90 juta, bisa ngalahkan Amerika. Ini 287 juta. Dan SDM kita itu bukan ecek-ecek. Kalau diberi kesempatan bukan ecek-ecek, Pak. Bukan ecek-ecek. Siapa sangka kapal induk Gerald Ford, kapal induknya Amerika Serikat, ketika di launching itu ada satu pemuda yang menangis. Namanya orang Jogja, saya lupa namanya. Sri Bandoro Yudatmiko, ahli nuklir dari UGM. Dia yang mendesain lambung kapal itu anti rudal, anti apa? Yang di laut itu senjata bawah air. Itu yang mendesain orang kita. Nuklir, ini Pak Presiden begitu mau meluncing ini saya dukung saya. Selama ini kita dimain-maini. Sekarang baru ketahuan IMF itu ternyata kita ini mohon maaf. Nanti jangan marah kalau ada 30 ormas Islam ternyata proksi Yahudi. Oh, ngeri kita kalau ngomong itu. Yang tahu ini Bais sama Bin. Karena gara duit digelontorkan sampai triliunan, sekarang terbongkar. Orang-orang demo-demo dibayar-bayar ternyata. Yang bayarnya minta maaf, mari. Uang miliaran itu kalau triliunan itu mengalir pasti ketahuan. Karena orang tidak suka Indonesia maju. Tidak suka Indonesia kuat. Semua potensi sumber daya alam ada di sini. Coba perhatikan nanti. Di Mamuju sebentar lagi itu akan gegap gempita. Itu sudah dibaca. Cuma ini masih rahasia. Kebetulan saya ditawar-tawar digabung Pak Ustadz jadi komisaris. Saya nggak usah yang begitu, saya nggak ahli. Nanti jadi Ustadz pakai sarung, pakai serban, tiba-tiba pakai baju oranye kan nggak masalah itu Pak. Biarlah saya di ritme berbakti pada bangsa negara melalui ritme
yang saya sedang geluti. Mamuju itu sekarang tanah jarangnya itu ternyata besar itu, Pak. Pantas orang kena radiasi di situ, sering gempa, ternyata begitu dipotret, yang punya potret itu ternyata bocorkan ke kita tanpa sengaja. Sampai Pak Safi dikumpulkan semuanya, lapor Presiden. Wah, ini Mamuju harus dijaga ini. Besar, Pak. Maka saya nggak heran kalau Prof. Mahfud MD mengatakan, ya kalau sumber daya alam dikelola dengan baik, guru-guru itu minimal gaji 20 juta. Selesai, Pak. Selesai. Tapi masalahnya sekarang kita belum bisa mengolah SDA itu. Makanya seburuk apapun negeri ini tetap Indonesia. Ini milik kita. Ini diperjuangkan dengan tumpah darah, jiwa, raga, harta nenek moyang kita yang tidak pernah menyaksikan menikmati kemerdekaan. Kita yang menikmati. Belum merdeka secara ekonomi, iya. Belum bisa. Yang kita ekspor itu masih bahan mentah semuanya. Nanti begitu jadi dijual berpuluh kali lipat kepada kita. Milik kita diolah mereka dijual puluhan lipat kepada kita. Itu bukan rahasia umum, Pak. Makanya ketika saya berdebat di sebuah grup kebangsaan, saya tidak pernah menyatakan Indonesia itu dengan sebutan Konoha. Dia adalah Indonesia Raya yang tidak pernah dinikmati oleh Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro. Tapi mereka mengorbankan, saya hormati mereka. La yashkurullah man la yashkurunas. Tidak bersyukur kepada Allah kalau nggak bersyukur kepada manusia. Ini negara besar, bukan negara kecil, bukan negara ecek-ecek. Kalau ditanya, sudahkah kita merdeka? Ya, secara de jure, secara politik merdeka kita. 17 Agustus 1945. Secara politik merdeka. Sudah kita proklamirkan. Ada undang-undangnya, ada teritorialnya, ada benderanya, ada lagu kebangsaannya enggak? Ada lagu kebangsaannya enggak? Ada ya? Jangan-jangan enggak pernah nyanyi lagu Indonesia Raya atau haram. Ini saya ngurus pondok di sebelah ini, Dar Hafizoh ini, Pak. Ini banyak orang nanya-nanya, kenapa kita 2 tahun usul belum muncul izin dari pemerintah? Ternyata salah satu yang saya pelajari, ternyata negara ini butuh kontribusi kita. Kecintaannya bukan saja dalam bentuk yang tidak nampak, harus nampak juga. Saya perintahkan nyanyi lagu Indonesia Raya, langsung keluar izinnya, Pak. Ya, nunggu beberapa pekan kemudian keluar izinnya. Izin pondok pesantren Dar Hafizoh untuk kedua di Sulawesi Selatan setelah Ummul Mukminin di Gombara. Jadi nggak apa-apa kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita punya lagu Indonesia Raya. Kita punya teritorial. Kita punya Undang-Undang Dasar 45. Kita punya Pancasila. Secara fisik kita tidak dijajah oleh Belanda. Kita tidak dijajah lagi oleh Jepang. Ya, meskipun orang mengatakan secara ekonomi kita kan belum merdeka, ya itulah tugas kita. Tugas kita, cerdaskan anak-anak kita. Kalau ada anak-anak kita, makanya yang kita khawatir itu, karena sekarang kan pondok tahfiz itu kan berkembang di mana-mana. Kita khawatirkan nanti 40 tahun ke depan yang dipanen itu hanya imam-imam masjid. Makanya saya mendorong orang-orang yang hafal Quran itu sorong ke fakultas kedokteran, sorong ke fakultas teknik, sorong ke informatika, sorong ke apa? Supaya mereka nanti 10 tahun yang akan datang kita panen dokter-dokter yang hafal Quran. Tidak seperti nakes-nakes yang viral itu ya. Nir empatinya begitu nampak seperti itu. Bukan seperti itu. Akan lahir juga kalau perlu disiapkan dari SMA Athidah ini, mana ini yang fisiknya bagus, IQ-nya tinggi, mau nggak masuk Taruna? Kalau nggak mau masuk Taruna, kasih di fakultas yang strategis. Makanya dompet duafa itu hanya mau memberi beasiswa yang diprediksi setelah keluar menjadi muzaki. Dulu dompet duafa, karena sering kita isi beberapa tahun lamanya orang-orang yang mendapatkan beasiswa dari situ. Dan mereka betul, anak-anak cerdas. Kita ini cerdas-cerdas. Mereka bisa menggunakan nuklir, tapi daur ulang sampah nuklir siapa? Itu orang Indonesia. Mas Bayu namanya. Cuma tidak dihargai di sini.
akhirnya dihargai di Kanada. Malah dikontrak 40 tahun, jangan pulang, boleh pulang kalau cuti saja, kasih gaji tinggi. Di sini nggak dihargai, Pak. Tapi dia tetap mencintai Indonesia. Jika dibutuhkan siap kembali ke Indonesia. Jangan dikira orang-orang cerdas-cerdas kita yang di luar negeri itu tidak ingin pulang, Pak. Rindu kampung halaman, rindu bangsanya, rindu tanah airnya. Kurang dapat tempat, itu kan persoalan politik saja yang memang kurang bersahabat. Secara struktural memang kita kurang ramah. Tapi Indonesia ini adalah negara besar, negara kaya, mesti harus disyukuri. Jangan pernah menyebut ini negeri Konoha diejek-ejek begitu. Yang Konoha kan oknum-oknum saja. Ini orang-orang ikhlas semuanya ini. Petarung-petarung semuanya. Jagoan-jagoan semuanya. Orang-orang handal semuanya. Orang-orang jempolan semuanya. Pahlawan tanpa tanda jasa, sering dihibur begitu kita. Karena nanti di akhir akan terkuak. Ternyata yang berkontribusi besar untuk negara ini orang-orang yang berkiprah di sekolah atirah ini. Karena anak-anak kita ketika mereka muncul ke permukaan sebagai ahli nuklir, ahli astronomi, ahli biologi, ahli anatomi, dan ahli medis, banyak sekali di luar itu. Menemukan hal-hal yang baru dan punya hak paten, dihargai di sana. Itu anak-anak kita. Makanannya nasi pecel, kapurung, apalagi baru Bu. Ya, kalau dikelola dengan baik bisa cerdas. Cuma selama ini ada mental inlander dalam diri kita. Ini persoalannya, tugas kita. Termasuk di kampung kami, Pak. Penjajah saja itu di kampung kami itu dipanggil Ndoro. Makanya orang tuh nggak boleh pakai nama-nama yang berbau-bau bangsawan di kampung, nggak boleh. Harus yang sederhana. Kenapa? Jangan ngikut-ngikut. Mental inlandernya itu masih ada. Makanya di kampung saya itu lahirnya hari apa? Senin. Kasih nama aja Senin. Lahir apa? Selasa. Makanya semua hari itu dipakai nama. Kemis ada. Sampai saya itu ganti nama 3 kali. Pertama namanya Marijan. Udah itu Dimas. Sakit-sakitan nggak sembuh-sembuh, diganti lagi Marjana, diganti Mariono, diganti Dimas, macam-macam, Pak. Karena masih feodalnya seperti itu. Orang beragama di kampung saya takut, Pak. Karena trauma 48, muncul lagi 65. Jadi itu tugas kita. Bukan lagi tugasnya Pak Jenderal Sudirman. Sudah selesai tugas beliau. Sudah selesai tugasnya Pangeran Diponegoro. Negara ini baik apa tidak, sekarang ada di pundak kita. Belum sempurna, iya, tapi jangan dimaki-maki. Karena kita menghirup udara di atasnya, minum airnya, dan kita menggunakan tanahnya. Mau pergi kemana kita? Mau pergi ke Swiss? Mau pergi ke Perancis? 8 hari susah mandi karena kedinginan. Di sana itu 8 hari gak mandi biasa. Yang penting parfumnya wangi. Makanya kreativitas parfum itu ada di Perancis. Memang parfumnya begitu dipakai itu 2 hari masih bau aja. Gak mandi gak masalah. Kondisi cuacanya seperti itu. Sekarang korban panas sudah ribuan di Eropa. Apa kita mau pindah ke sana? Karena negara kita belum bisa memberikan sesuatu yang sempurna kepada kita. Jangan seperti itu. Ini adalah Republik Indonesia. Harus sama-sama kita jaga. Meskipun persoalannya integritas kepemimpinan kita masih, mohon maaf, di bawah standar. Di bawah standar. Karena seorang pemimpin itu mestinya satunya kata dengan perbuatan. Begitu dia mengkampanyekan A, yang dilakukan C. Bukan begitu. A ya A. Coba kalau dicatat jejak digital pemimpin kita, apa yang dijanjikan dan apa yang dikerjakan. Makanya Gus Dur itu pernah menggelitik kita dengan sindiran. Orang Amerika itu banyak bicaranya, tapi juga banyak kerjanya. Orang Jepang sedikit bicara, banyak kerjanya. Orang India banyak bicaranya, sedikit kerjanya. Begitu Gus Dur ditanya, orang Indonesia Gus, Indonesia itu lain yang dibicara, lain yang dikerja. Itu problem kita. Itu problem kita. Kita punya standar Nabi Muhammad, Sidik, Fatona, Tablik. Kenapa kita tidak mengidentifikasi ke situ? Lain yang dibicara, dirapatkan, dipidatokan, diputuskan, lain yang dikerja.
Tapi mudah-mudahan ke depan tidaklah, karena perbaikan sedikit demi sedikit. Tantangannya memang berat. Karena ketika saya bertemu dengan seorang menteri dari kita, Pak, di Sulawesi Selatan, beliau bilang, susah memang Pak Ustadz. Kenapa? Mafia itu luar biasa. Godain kita nggak main-main. Bukan bicara lagi miliar. Yang dibicarakan triliun. Saya bilang triliun itu duit apa? Itu duit Pak Ustadz. Saya itu kok dengar triliun itu kok kayaknya impossible. Jangankan triliun, miliar. Kita ini punya duit uang, punya duit warna merah, 10 lembar di dompet, itu 2 hari berubah jadi biru. Yang biru itu 2 hari kemudian berubah jadi hijau. 20.000 semuanya isinya. Ini bicaranya miliar, triliun, miliar, triliun. Memang kita butuh integritas. Butuh integritas. Memang tidak di generasi kita. Tapi mudah-mudahan generasi yang tua-tua ini segera dipangkas. Muncul anak-anak kita. Siapa yang melahirkan itu? Yang melahirkan pemimpin masa depan? Ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya. Kita bukan di posisi menteri. Kita bukan di posisi gubernur. Kita bukan di posisi presiden. Tapi presiden itu, gubernur itu, polisi itu, tentara itu, pengacara itu, DPR itu didikan kita. Dan dia punya integritas. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi kita memulainya? Karena sekarang ini ya, makanya Quran surah As-Saff ayat 2 dan 3 itu perlu didengung-dengungkan. Ketika Allah menyampaikan pesan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Sangat besar kemurkaan Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Mengatakan sesuatu yang tidak mau kerjakan. Cuma ini ayat disodor-sodorkan, ditusukkan kepada para ustadz, para mubalik. Padahal untuk semua kita. Pemimpin yang mengkampanyekan A, tetapi yang dilakukan B, kena nggak ayat ini? Ini bersifat universal. Bersifat umum, semua kita. Maka dari itu, di hari kemerdekaan yang sebentar lagi akan datang, 17 Agustus 2026, berarti negara kita secara politik sudah berusia berapa tahun? 81 tahun. Ya kalau hitung-hitung kebangkitan itu 100 tahun, ya minimal Indonesia emas 2050 harus tercapai. Memang tantangannya berat. Yang tantangannya itu disebutkan oleh Pak Presiden dengan istilah londo ireng. Apa itu londo ireng? Belanda tapi wajahnya bukan Belanda, rupanya bukan Belanda. Dan itu banyak di negeri ini. Itu kita sadari. Apapun keadaannya, tetap kita syukuri. Disyukuri apa tidak? Atau kita maki-maki? Atau kita ikut-ikutan sekalian supaya sekalian rusak? Ya, nanti anak cucu urusannya mereka. Kita nggak usah pikirkan. Kita tidak ingin seperti itu. Mampu kita 1 meter, itu yang bisa kita kerja. Mampu kita 2 meter, itu yang kita kerja. Kalau masing-masing 1 meter dikumpulkan, banyak itu. Saya nggak bisa berbuat 5 meter. Mampu saya 1 meter. 1 meter itulah yang kita kontribusikan kepada negara ini. Sehingga maklumat Allah, proklamirnya Allah ketika bersyukur akan ditambah nikmat itu. Di mana di dalam Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat itu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat itu, sungguh azab Allah sangat pedih. Nah, bagaimana mensyukurinya? Di Indonesia ada emas enggak? Ada tembaga enggak? Hutannya luas enggak? Ada uranium enggak? Gas, minyak ada? Bagaimana mensyukurinya? Apakah cukup kita memikirkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah? Ya, itu perlu. Tapi harus diyakini ini amanat dari Allah. Cara mensyukurinya, kelola dengan baik. Undang-undang dasar itu sudah berbicara seperti itu.
Semua kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Itu sudah dijamin dalam konstitusi kita. Meskipun prakteknya belum. Tapi sudah disiapkan konstitusinya oleh pendiri bangsa ini. Betapa tawadhunya itu pendiri bangsa ini. Begitu merdeka, nama mereka tenggelamkan. Nama mereka semuanya tidak dimunculkan. Cukup satu saja yang dimunculkan. Atas berkat rahmat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Itu kesadaran spiritual yang tinggi dari nenek moyang kita. Itu kesadaran spiritual yang tinggi dari nenek moyang kita. Nah, untuk mensyukuri kemerdekaan itu, ya bukan sekedar mewiridkan alhamdulillah, bukan meyakini ini karunia dari Allah saja, tapi yang terpenting adalah memberdayakan nikmat itu supaya lebih berlipat-lipat nikmat itu. Makanya Nabi Daud alaihissalam ketika bersyukur apa yang dilakukan? Karena mujizatnya terletak pada suaranya, ya Nabi Daud baca kitab Zabur. Pagi, siang, sore, malam baca kitab Zabur. Sementara kalau baca kitab Zabur, hewan-hewan itu berkerumun, malaikat berhimpun, gunung-gunung ikut bertasbih bersamanya. Malaikat juga berhenti. Akhirnya Allah menegur, ini kalau bersyukurnya seperti ini macet kehidupan ini. Gak jalan ini kehidupan sosial ini. Langsung ditegur, ya'malu ala Dawuda syukron wa qalilum min ibadiyas syakur. Bekerjalah, olah sumber daya alam itu sebagai tanda rasa syukur. Wahai keluarga Daud, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ini syukur yang ini yang belum dikerjakan. Istighosah wirid bersama sudah. Menghamburkan kalimat tahmid sudah. Meyakini bahwa itu semuanya berasal dari Allah sudah. Tapi kita belum bisa mengolah sumber daya alam itu sehingga nikmat itu bertingkat-tingkat. Nikmat itu berlipat ganda, ditambah-tambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada smelter tapi listriknya nggak kuat. Kenapa begitu? Pertamina diledakkan. Ternyata ketahuan juga bukan meledak sendiri, diledakkan. Human error ternyata. Ada yang nggak suka negeri ini makmur, ada yang tidak suka negeri ini jaya, ada yang tidak suka negeri ini kuat karena dianggap tidak layak, karena berkulit sawo matang mungkin. Dan kita memang sebagiannya masih bermental inlander. Ini nggak boleh terjadi, nggak boleh terjadi. Jadi syukur atas kemerdekaan itu memberdayakan seluruh potensi, baik potensi sumber daya manusia maupun potensi sumber daya alamnya. Karena bonus demografi yang katanya di dunia ini hanya dimiliki oleh Indonesia. Jepang itu udah kesulitan nyari anak-anak. Kita di Indonesia berlimpah. Dikasih KB tetap keluar terus. Datang terus. Makanya bonusnya apa? Bonus demografinya. Luas wilayah kita itu banyak pulau belum ditinggali. Cuma sebagiannya masih terblok pikirannya sehingga dia tidak bisa mengembangkan potensinya. Kalau dikembangkan besar. Pakar medis yang ada di luar negeri orang kita banyak. Pakar nuklir di luar negeri banyak. Pakar-pakar pertanian banyak di luar negeri dipakai di sana karena tidak kepakai di sini. Kenapa itu tidak kita lakukan? Dan itu anak-anak yang lahir di Indonesia. Maka dari itu hutannya yang begitu luas, lautannya yang begitu luas. Sekarang kita sudah punya kapal induk tapi belum datang. Katanya Agustus ini mau datang. Bala Putra Dewa sudah datang. Kemarin sudah show of force di Laut Natuna. Kenapa? Karena potensi illegal fishing itu ternyata triliunan. Itu kalau dipakai, ini kan gajinya yang ditahapkan baru hakim, TNI, Polri. Ini guru-guru kalau punya komitmen itu yang justru lini yang paling strategis. Tapi ya begitulah, karena ada kooptasi dengan masa lalu ya MBG yang besar, akhirnya kita agak harus sabar-sabar dulu. Makanya tadi judulnya syukuri, perjuangkan, sabar dulu aja. Tunggu nanti keajaiban. Mudah-mudahan anak-anak kita yang memimpin negeri ini dan dia punya integritas tinggi sehingga berdampak pada kita sebagai tenaga pengajar. Karena jangan main-main.
orang ahli di berbagai bidang itu jasa besar guru tidak bisa dinafikan, dijaga dengan baik. Bagaimana jaganya? Tentu kalau kita di Indonesia berusaha memberikan kontribusi semaksimal yang bisa kita lakukan. Nah, John Maxwell, seorang motivator Amerika, itu menyadari ketika di hari tuanya, jadi miliarder, hidup sukses, baru muncul kesadarannya, ternyata hidup bukan sekedar sukses, tapi harus bermakna. Makanya beliau membagi manusia itu dalam 4 tipe. Tipe yang pertama adalah tipe survival. Jadi ada manusia yang kondisinya ya tambal sulam, yang penting kita survive, yang penting dia bisa bertahan hidup. Nah, ada yang seperti itu. Dan itu banyak di Indonesia. Kenapa? Bukan mereka malas, tapi struktural yang tidak mengakomodir itu semuanya. Struktural yang tidak mengakomodir itu semuanya. Yang kedua, tipe manusia security, aman. Ada yang dimakan, ada tempat tinggal, ada kendaraan, ada, aman. Dia berada di zona aman. Keamanan, security yang diutamakan. Orang seperti ini etos kerjanya, saya aman nggak kalau saya lakukan? Kalau nggak aman, takut dia, nggak mau ambil risiko. Yang ketiga, sukses, punya popularitas, punya harta, punya ini, punya itu, punya fasilitas, sukses. Tapi baru berbicara dirinya. Yang keempat, kata John Maxwell, ternyata manusia itu harus menjadi manusia yang signifikan. Apa itu? Punya kebermaknaan bagi orang lain. Posisi saya itu bermakna nggak bagi keluarga? Posisi saya bermakna nggak bagi lingkungan? Posisi saya bermakna nggak bagi korporat? Posisi saya bermakna nggak bagi sekolahan? Makna ini sudah berbicara tentang signifikan. Kalau dalam Islam ini yang disebut khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat kepada manusia. John Maxwell hanya 4 ini saja. Tipe survival, security, sukses, signifikan. Di dalam Islam kita diajarkan seluruh aktivitas yang kita lakukan orientasinya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, dan puncaknya adalah ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu menjaga negeri ini bukan urusan TNI saja. Alutsista diperbanyak, iya. Rafael sudah didatangkan. Tapi ternyata dengan adanya perang di Timur Tengah, perang asimetris ini, keberadaan rudal itu sangat strategis. Akhirnya sekarang berubah, pesawatnya agak dikurangi, rudalnya yang diperbanyak. Untuk apa? Menjaga negeri ini. Karena yang coba-coba untuk mengambilnya banyak. Di timur, di Kalimantan, Ambal tuh jangan dikira tidak panas di situ, Pak. Sudah bikin manuver di situ. Kalau Iran punya Selat Hormuz, kita punya Selat Malaka. Ini orang dunia baru sadar. Oh, ternyata itu potensi juga di situ, duit juga. Makanya kepemimpinan nasional membuat Singapura kelabakan, membuat daerah Riau dan Batang itu menjadi pusat ekspor, satu pintu, nggak ada lagi nanti lewat negara lain. Mau silakan, tidak mau tidak usah. Ketegasan itu diperlukan kadang-kadang di satu sisi, sehingga sekarang ini kondisinya memang belum sempurna, tapi butuh perjuangan. Tapi kita berharap ke depan. Kita mungkin tidak menikmati, tetapi kalau anak cucu kita menikmati, kita ikut bahagia. Mudah-mudahan bisa berlangsung secara permanen dan konsisten. Dan yang perlu dipertebal adalah sebagaimana pengamat dari China, itu ternyata perang di Timur Tengah, senjata yang tidak dimiliki oleh Barat, tapi dimiliki oleh mereka adalah keyakinan. Makanya Profesor Xinjiang dari Cina itu mengatakan keyakinan itu kekuatan yang lebih hebat daripada nuklir, tapi diabaikan oleh Barat. Makanya sesama tentara Amerika di Abraham Lincoln berkelahi, 7 orang tewas. Kenapa? Karena keyakinan komitmennya tidak ada. Dan ternyata secara umum umat Islam itu memiliki kekuatan mental yang kuat karena ideologi agamanya.
karena ideologi agamanya. Dan itu terbukti dari dulu. Tahun 2007 kita diancam, diteror akan terjadi kiamat. Suku Maya sampai sudah bunuh diri massal. Yang lainnya masuk ke gereja, ke wihara. Umat Islam begitu lihat matahari terbit dari ufuk timur, tetap ngerumpi, tetap ke warkop, tetap makan coto. Tenang-tenang saja dia. Ternyata 2007 batal kiamat, diundur tanggal 12. Bulan 12 2012 sampai ada filmnya. Orang pada kalut, terteror semuanya. Umat Islam tetap tenang-tenang saja. Dilihat, oh masih terbit dari ufuk timur, tetap ke warkop, ngurumpi, bicara bola, bicara politik. Umat Islam punya ketahanan mental. Dari mana itu sumbernya? Keyakinan agamanya. Keyakinan agamanya. Dan saya punya keyakinan, saya nggak mau pesimis. Indonesia emas bisa tercapai. Kalau orang-orang yang kita amanah itu benar semuanya, nggak sampai 2050, nggak sampai 2050 tercapai. Mau nggak? Kalau tidak mau ya kita perpanjang lagi perjuangan. Butuh kesabaran. Karena nggak bisa bim salah bim abrakadabra langsung selesai. Muncul pemimpin yang jujur, amanah, fatonah, tablik. Nggak bisa seperti itu. Semuanya berproses. Bagaimana hukum sunatullah, hukum alam berproses. Maka dari itu, kalau John Maxwell mengatakan manusia signifikan, sebaik-baik manusia dalam perspektif Islam yang banyak manfaat kepada manusia yang lainnya. Seandainya mulai dari RT, RW, lurah, camat, bupati, menteri, presiden berpikir kebermaknaan, guru, dosen, polisi, politisi, tentara, pengacara, mahasiswa berpikir kebermaknaan, alangkah kayanya potensi sumber daya manusia Indonesia ini. 287 jiwa manusia yang secara demografi 60%-nya adalah usia-usia produktif, berpotensi bisa menjadi negara adidaya di masa akan datang. Insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita. Sekecil apapun kita berkontribusi terhadap negeri ini. Jangan pernah menghinanya. Dia adalah Indonesia Raya. Perjuangan pengorbanannya dengan darah, air mata, harta nenek moyang kita. Jangan pernah berkata konoha untuk orang yang dilingkup di akhirat. Katakan ini Indonesia Raya. Kurang sempurna? Iya. Tidak sempurna? Betul. Belum merdeka secara ekonomi, budaya, ideologi, nggak masalah. Tapi yang jelas kita sudah merdeka secara de jure, secara politik. Ada wilayah teritorial yang diakui dunia, ada laku kebangsaan, ada bahasa, dan ada perangkat-perangkat yang lainnya. Semoga ini menjadi spirit bagi kita semuanya. Terima kasih. Ada yang mau menambahi, mengurangi, dipersilahkan. Meskipun kemerdekaan yang hakiki, kalau seluruh manusia Indonesia hanya fokus satu titik, menghamba hanya kepada Allah. Kalau seluruh stakeholder orientasinya Allah, saya yakin kebangkitan akan terjadi secepat kilat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.